Pala itu pacar kamu nyebut ubi umur. Dah. Di Kampung Campong 8 ini untuk realisasi dana desa tahap 3 di bidang pelaksanaan pembangunan atau bidang 2 ada lapangan futsal. Nah, dan tentunya kita akan minta keterangan dengan TPK-nya yaitu Kadus. Pak Kadus, silakan Pak Kadus, sampaikan Pak Kadus itu yang ada di lapangan kegiatan pelaksanaan pembangunan kampung, jenis kegiatan lapangan futsal, lokasi kegiatan Kampung Campong 8, volume 24 meter kali 13 meter, jumlah biaya 228.692.200 rupiah. Sumber biaya dana desa tahun anggaran 2020. Waktu pelaksanaan 60 hari, pelaksana TPK. Ya, otomatis TPK ya Pak ya? Ya. Ini udah selesai kan Pak? Udah. Iya. Udah bisa diserah terimakan? Bisa. Terima kasih banyak. Campong 8, tim monitoring dari kecamatan, rekan-rekan media, Bapak Kamtibmas dan rekan-rekan aparatur kampung yang sempat hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Sedikit saya menyampaikan tentang evaluasi monitoring ya, hasil monitoring kita khususnya bidang 2 pada tahap 3 tahun 2020. Sudah kita catat bersama-sama Pak ya. Yang kita lihat adalah lapangan futsal, itu di dusun 3, itu dalam rak ukurannya 13 kali 24 meter. Setelah kita cek, diukur, itu lapangannya 13,30 kali 24,50. Artinya sudah speknya sudah cukup untuk lapangannya. Kemudian untuk dinding, itu dalam rak itu 144 meter, itu pipa 3 innya.
Setelah kita ukur, ternyata jumlah pipa 3M itu totalnya 348,4 meter. Jadi luar biasa ini sebenarnya untuk derapunya hanya 144 meter. Lumayan ini kampung Campong Lapan ini. Luar biasa Pak Kepala Kampung ya. Seluruh cukup bahkan lebih. Itu sudah kelebihan 149 lebih meternya pipa besar. Kalau derap itu pipa itu ada dua, pipa 3 in dengan pipa 2 in. Tapi lapangan semuanya 3 in. Yang saya bilang luar biasa. Kemudian jumlahnya juga derap tercatat 140 meter, 144 meter. Sedangkan di realisasinya itu 348,4 meter. Ya, jadi ya saya nggak tahu yang bagaimana Pak. Untuk infrastruktur lapangan futsal dusun 3 Pak Kakam dan kawan-kawan itu jadi sudah luar biasa. Kekurangan dari itu sudah ditalangi sehingga menjadi 348 meter, 348,4 meter. Kemudian yang menjadi catatan saya untuk ke depan Pak, sekedar catatan dalam FBK khusus bidang 2 itu ada yang namanya gambar, kemudian analisa baru muncul rap. Jadi jangan sampai gambar dengan rap atau analisa dengan rap itu berbeda. Jadi mohon untuk ke depan untuk tahun 2021 ini bidang infrastruktur saya minta ya nanti siapa yang didelegasikan oleh Pak Kakam untuk menemui kecamatan untuk masalah ini. Jadi sebelum bill masuk ke FBK itu harus dievaluasi dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi Pak hampir 149 meter lebih Pak pipa PVC. Nah pipa 3 in ya. Hampir sebagian kegiatan ini sudah terrealisasi. Namun ada beberapa memang item yang belum terlaksana ya. Di antaranya terkait dengan pengadaan ataupun aset yang berupa tenda ya. Ada tenda 4 klong kalau di sini. Oh, kitab 3 enggak? 4, kitab 1 2 2. Itu ya. Berarti jumlah keseluruhan ada 6 klong, 6 unit. Ya. Sesuai dengan hasil catatan ya yang ada di APBK tahun 2020, maka tenda ini ada 4 klong ya, 2 kali pembelian tahap 1 dan tahap 3 ya. Secara total Kampung Campong Lapan memiliki 6 buah tenda ya. Ini menjadi aset, bukan barang yang diserahkan kepada masyarakat ya. Mohon ketika aset yang dimiliki karena ini sifatnya akan disewakan ya tentu ada hasil ya. Hasilnya silakan dibagi dengan pengelola kalaupun itu ditunjuk persorangan ya, dan sebagian hasilnya akan masuk kepada pemilik, tentunya yang pemiliknya pemerintah kampung ya. Rekening kampung tidak bisa masuk ke kantong pemerintah ya. Mohon jadi perhatian kita karena ini aset milik kampung, tentu hasilnya akan kembali kepada kampung berapapun itu ya. Kalaupun itu kecil, nanti kecil juga harus masuk. Ini dibuktikan ada di dalam rekening ya. Terkait dengan bidang fisik atau pembangunan, itu tadi disampaikan oleh Pak PDTI bahwa pembangunan fisik berupa lapangan futsal ini sudah 100% terrealisasi ya, sama-sama. Namun saya masih bukan, yaitu anggaran di tahun 2000 aset kampung tenda, yang mana kita di Kampung Campong Lapan ini ada 6 unit atau 6 unit, yang itu juga perlu saya sampaikan juga
itu memang sudah menjadi aset kampung. Apa yang disampaikan Pak Secap tadi, insya Allah Pak kami sikapi. Tapi untuk sementara ini Pak, karena kami gudang belum ada, kami taruh di depan rumah di gudang, dan juga kami sewakan Pak, itu khusus untuk warga kami Pak, khusus untuk warga Kampung Cabang 8, itu kami sewakan itu per unitnya cuma 125 Pak, yang 50.000 itu untuk mobilisasi, yang 50.000 untuk bongkar pasang, dan juga yang 25.000 Pak untuk perawatan Pak. Jadi kami tidak mengambil lebih dari situ, karena kami tujuan kami, program visi misi kami untuk membantu warga kami Pak. Jadi untuk bongkar pasang dan 50.000 untuk mobilisasi. Jadi untuk sementara Pak itu ngepres. Ya andai kata memang itu sudah menjadi aset kampung, petunjuk dari Pak Sekja maupun rekan lainnya, ya insya Allah nanti kami akan musyawarahkan kembali, karena bisa kami masukkan ke income kampung tadi yang bisa dimasukkan ke rekening. Itu terima kasih Pak atas petunjuknya. Aku juga di sini saya menanggapi apa yang disampaikan Bapak Kurniawan sebagai PDTI, yang mana sudah evaluasi monitoring pembangunan sarana olahraga khususnya di Kampung Cabang 8 Pak, dengan adanya kelebihan nominal atau itu kami bersyukur Pak, yang kami ragukan, yang kami takutkan kurang Pak, tapi insya Allah, tapi alhamdulillah Pak kalau lebih, ya tujuan kami Pak untuk memberikan kewajiban kami, yaitu kembali membangkitkan olahraga khusus di Kampung Cabang 8. Jadi saya selain lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kurniawan selaku PDTI yang sudah monitoring atau evaluasi di Kampung Cabang 8. Jadi di sini saya atas nama pemerintahan sekaligus mewakili warga Kampung Cabang 8 tanpa terkecuali mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim monitoring yang diwakili Pak Sekcam dan staf jajaran yang lain, dihadiri oleh Bapak Babin Katimas, Pak Eko, dan juga Bapak Kurniawan selaku PDTI di Kecamatan Bajik, dan pendamping lokal desa Pak Iwan, Pak Abdi, dan yang lain-lainnya, dan seluruh aparatur tanpa terkecuali dan anggota BPK. Saya di sini mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah apa niat kita pada siang ini mendapatkan barokah serta ridho Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemudian itu dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.